paling banyaknya haid itu 15 hari. Masanya haid itu 15 hari 15 malam. Zakiratul li'adatiha qadron la waqtan. Ada orang sudah terbiasa haid, ya, tidak bisa membedakan darah, ya, cuma dia ingat kebiasaannya, ya, kebiasaannya ingat kebiasaan ukuran, ya, kebiasaannya ingat, ya, ukurannya ingat berapa hari biasanya, 7 hari, waktu nih nggak tahu, lali. Jadi ada orang, ya, sudah terbiasa haid, kemudian terjangkit istihadah, dia tidak bisa membedakan darah kuat apa darah lemah, nggak bisa. Terus ditanyakan biasanya berapa hari, ingat biasanya saya 7 hari, mulai awal bulan atau tengah bulan iku sih nggak eling aku. Tapi namanya muqtada wairu mumayyiza adzakirata li'adatiha qadron la waqtan. Dari waktu mulainya nggak tahu, ya. Ya apa kalau seperti ini, ya. Contohnya ka'antakula kana haidi khamsatun fil ashril awal minasyahri la'alam tidak wa. Jadi kalau ada orang seperti ini, ya, maka yang dihukumi haid itu 1 hari yang pertama. 1 hari yang pertama sudah. Untuk hari kedua sampai hari ke-15, ya, hari yang kedua sampai hari yang ke-15, ya, jadi hari yang kedua sampai hari ke-15 itu memper-memper, bisa haid bisa enggak. Nah ini, ya. Untuk hari 16 ke atas bukan haid sudah, bukan haid, karena paling banyak haid itu 15 hari. Lah ini namanya ini apa? Ya apa? Ya 1 hari itu, 1 hari itu haidnya. Yang nomor 7, ya, itu orang yang sudah terbiasa haid, artinya apa? Al-mu'tada ghairu mumayyiza adzakirata li'adatiha waqtan la qadron, ya. Orang yang sudah terbiasa haid, ya, terus terjangkit istihadah, tidak bisa membedakan darah, dia ingat kebiasaan waktunya, ya, waktunya mulai sekian, mulai tanggal sekian gitu. Terus berapa harinya tidak ingat, ya. Maka 1 hari itu dinamakan haid, ya, yang 1 hari. Untuk hari kedua, ya, sampai tanggal 15 itu, ya, itu muhtamal jenengi. Bisa jadi haid, bisa jadi suci. Jadi seperti itu, ya. Jadi antara nomor 7 dan nomor 6 tadi itu, kalau nomor 6 itu tadi keliru nomor 6 itu. Yang nomor 6 tadi itu, ya. Jadi yang nomor 6 itu orang yang sudah terbiasa haid terus terjangkit istihadah, dia tidak bisa membedakan darah, tapi ingat kira-kiranya, ya, kiranya. Jadi kira-kira mulai tanggal berapa? Ingat kebiasaannya itu, ingat kebiasaannya haidnya mulai tanggal berapa? Tanggal sekian. Tapi tadi itu waktunya
Oh kira-kira ukurannya ya, yang ingat itu. Haidnya itu biasanya saya 7 hari. Cuma mulai kapan nggak ingat. Ya, mulai kapan nggak ingat. Ya. Yang nomor 6 ya az-zakiratu li'adatiha qadron la waqtan. Qadron la waqtan ya. Orang yang terbiasa haid ya, kemudian terjangkit istihadah, dia tidak bisa membedakan darah, tapi ingat kebiasaan ukurannya ya, bukan waktunya, ukurannya. Biasanya itu saya 5 hari. Mulai kapan? Tidak ingat. Ya. Waktunya mulai kapan nggak ingat. Contoh nih, haid saya itu 15 hari, 5 hari ya, di 10 hari yang pertama. Di 10 hari yang pertama itu biasanya 15 hari. Dari 30 hari, 10 hari yang pertama 5 hari saya. Tapi saya nggak ngerti mulai kapan. Mulai ini kapan nggak ngerti. Ya apa? Jadi hari yang pertama ya, itu suci berarti. Jelas suci. Ya. Fasadisu haidun biyakinin. Jadi yang hari yang ke-6 suci juga. Karena tadi itu ingatnya 5 hari. Ya. Jadi seperti itu. Itu macam-macamnya orang yang istihadah seperti itu. Jadi sekali lagi berangkatnya tadi dari paling banyaknya haid itu 15 hari. Masanya haid itu 15 hari 15 malam. Kalau memang lebih dari itu, maka ya dilihat seperti tadi itu. Nah, perinciannya seperti tadi itu. Seperti itu. Wa ghalibuhu utawi luwe utawi kebiasaane utawi kaprai haid iku situn 6 au sabun utawa 7 dina. Jadi kebiasaannya orang haid itu 7 atau 6 hari, tergantung orangnya, ada yang 7 hari, ada yang 6 hari. Ya. Wal mu'tamad, loh yang biasa 6 hari, kok sampai 7 hari? Ya nggak apa-apa, yang memang haid itu. Syukur nanti tidak melebihi dari 15 hari, begitu. Ya, normal itu memang, ya. Wal mu'tamad utai kal mu'tamad utai pendapat kang kuat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono luwih sethithik luwih akelan kebiasaane haid iku wal istiqra. Iku wal istiqra'u dalil penelitiane Imam Syafi'i. Jadi pendapat yang kuat wal mu'tamad di dalam masalah lebih sedikit, lebih banyak, dan kebiasaan haid itu penelitiannya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i itu meneliti ini terhadap satu persatu orang perempuan, ya, sampai tercetus hukum seperti ini. Nah, itu mendah nio repote, ya, mau mencetuskan hukum seperti ini. Lah kita yang tinggal baca tok cek nemen repote, pahame nemen repote ya. Apa mana sing istihad seperti ini ya. Itu. Konten sing ditakokno ah, mboten enten. Iya, Sir. Nggih. Nah, niki kan masalah perempuan biasanya wonten. Jadi waktu itu mandi keram. Ini itu nopo diperbolehkan nopo kucing memberatkan dari sadarnya tugas keram. Orang haid itu apa boleh mandi besar, maksudnya mandi dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Kalau niatnya itu niat untuk mensucikan maka nggak boleh, nggak bisa itu. Tapi kalau keramasnya memang keramas biasa, krono kotor, anunya ya, apa boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Walaupun dikeramasi nggak apa-apa. Nggih. Pendapatku. Nggih. Misalnya kayak itu jaring mantung keramas rambutnya nggak. Oh gitu, betul. Jadi gini, ya apa gini? Orang yang haid atau orang yang junub itu yang bagi sayukja sebaiknya tidak menghilangkan anggota badan. Artinya apa? Tidak memotong kuku, tidak memotong rambut.
sampean junub, sebaiknya tidak memotong kuku dulu sebelum mandi, tidak memotong rambut sebelum kita mandi. Sebaiknya seperti itu. Seandainya terpaksa harus dipotong, ya apa? Nggak masalah, nggak berdosa, nggak. Cuma nanti di akhirat rambutnya itu datang kepada kita dalam keadaan junub. Katanya begitu, ngoten lho. Nggak ada hukum nggak boleh atau haram, nggak apa-apa. Ya. Sebaiknya tidak menghilangkan, bukan haram. Sebaiknya tidak menghilangkan. Berarti sebaiknya tidak keramas. Sebaiknya begitu. Tapi walaupun kamu les gatel kabeh iku wis gak kuat. Biasanya alasannya gitu. Loh ya memang 15 hari, katakan 15 hari sampai 15 hari, ya sudah kotor semua, ya nggak apa-apa. Walaupun brodol, jangankan brodol sendiri, dipotong itu. Sayuknya tidak, sebaiknya tidak. Jangan apa cuma potong rambut, kuku saja ya juga sama itu. Ya. Loh, apa kukunya itu harus dicuci? Ya enggak ngono ya. Terus bisa rambutnya dikelompokno ya, otak kuku dikelompokno kalau atas bareng didusi bareng ya. Lah ya itu memang begitu. Ya apa? Terus enggak usah itu ya. Enggak usah ya. Enggak usah. Wis makanya tidak ada keharusan seperti itu. Yang ada hukumnya itu kalau orang itu punya hadas besar, sebaiknya yang bayu sebaiknya tidak menghilangkan anggota tubuh yang ada. Artinya apa? Seperti motong kuku, motong rambut, enggak. Lek urak kuping ya enggak apa-apa, kotorannya kuping dibuang enggak apa-apa. Kalau hidung upilnya dibuang enggak apa-apa, itu bukan anggota tubuh. Walaupun sampean potongan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak susah enggak. Ya. Cuma ada riwayat apa itu keterangan di kitab itu nanti besok rambutnya itu datang dalam keadaan junub meleh-meleh niku maido aku gak didusi ngono Pak ya begitu ya, nggak ada hukum haram nggak, jadi tetap ya, Kan selama ini ya, yang berkembang betul. mandi keramas. Hmm. Ya memang nggak tahu ya kadang-kadang Betul. kekhawatiran itu. Nggih, terus seperti itu nggak apa-apa ya. Terus digundul pisan lho nggak apa-apa. Aman. Makanya hukum remeng-remeng itu harus ditanyakan, dijelaskan. Ya itu kan hukum remeng-remeng ah. Koyok gak oleh, koyok hukumnya. Koyok gak oleh. Akhirnya gak adus belas, ya ampune gak enak. Ya. Ya itu, ya. Jadi campun nggih.